Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal, hasil karya proposal penelitian terkait dengan komunikasi interpersonal sebagai strategi fundamental. Studi efektivitas komunikasi inklusif dalam membangun harmonisasi antara perangkat desa dan warga desa Mekarmanik. Urgensi komunikasi di akar rumput. Desa bukan sekedar entitas administratif pasif, melainkan arena dinamis tempat berbagai kepentingan bertemu dan bernegosiasi. Musyawarah desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah jantung demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Konteks penelitian Desa Mekarmanik. Desa Mekarmanik berada dalam pusaran transisi menghadapi tekanan urbanisasi kota Bandung, namun tetap mempertahankan karakter komunal yang kuat. Ketegangan antara pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kebutuhan sosial menciptakan arena negosiasi yang kompleks. Penelitian ini mengisi celah dengan berfokus pada dimensi interpersonal. Kemudian, identifikasi dan rumusan masalah. Terdapat tiga aspek. Yang pertama, jarak pemahaman. Terdapat jurang antara rencana perangkat desa dan aspirasi nyata warga desa. Kemudian, minim inklusivitas, pendekatan komunikasi belum sepenuhnya menyentuh prinsip dialog dua arah. Dan yang terakhir, hambatan belum terpeta. Faktor struktural dan kultural yang menghambat harmoni belum diidentifikasi secara sistematis. Dimensi komunikasi interpersonal terdapat empat kriteria. Yang pertama, openness, kesediaan mengungkapkan diri secara jujur, empati memahami perspektif orang lain tanpa menghakimi. Yang ketiga, supportiveness, orientasi pada solusi daripada kontrol. Dan yang terakhir, equality, menghilangkan sekat hierarkis jabatan formal. Kemudian ada negosiasi dan komunikasi inklusif. Terdapat tiga aspek. Yang pertama, Hepmers, membedakan tindakan strategi dengan tindakan komunikatif. Yang kedua, getting to yes, negosiasi berbasis prinsip. Yang ketiga, Young, mengakui narasi personal dan testimoni emosional warga sebagai bentuk partisipasi politik yang sah. Selanjutnya, paradigma dan pendekatan penelitian. Paradigma interpretatif berangkat dari keyakinan bahwa realiti sosial dikonstruksikan secara subjektif oleh para aktornya. Metode studi kasus menggunakan pendekatan Robert Kayin 2018 untuk mengeksplorasi fenomena bagaimana dan mengapa dalam konteks kehidupan nyata di desa Mekarmanik. Selanjutnya, triangulasi metode pengumpulan data. Metode pertama, observasi partisipan, fokusnya interaksi verbal dan nonverbal dalam bank, dan hasilnya catatan lapangan dan pola interaksi. Metode kedua, wawancara mendalam, fokusnya 15-20 informan, mencakup perangkat desa dan warga marginal. Hasilnya transkrip persepsi dan pengalaman subjektif. Dan metode yang terakhir, analisis dokumen. Fokusnya notulen rapat, RPJMDes, dan RKPDes. Hasilnya rekam jejak keputusan dan konsistensi. Analisis tematik menurut Brown dan Clear. Fase 1-2, familiarisasi data dan pembuatan coding awal secara sistematis. Fase ketiga 4, pencarian dan peninjauan tema-tema potensial berdasarkan peta tematik. Dan fase 5-6, pendefinisian tema secara pendalam dan menyusun laporan naratif yang humanistik. Timeline pelaksanaan selama 6 bulan. Bulan pertama studi pendahuluan dan perizinan lapangan. Kemudian bulan 2 dan 3 pengumpulan data. Kemudian bulan keempat wawancara batch dan saturisasi data. Dan bulan 5-6 analisis tematik dan finalisasi laporan. Kemudian kontribusi dan signifikansi studi. Terdapat dua manfaat. Yang pertama teoritis, memperkaya literatur komunikasi publik dan organisasi dalam setting deliberatif lokal yang sering tersingkirkan. Yang kedua praktis, menjadi panduan strategi bagi pemerintah desa Mekarmanik dalam menyusun kebijakan komunikasi yang lebih inklusif. Terima kasih.